Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget nih buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka dan semoga video aku bisa menghibur mam semua di rumah ya. Oke, seri kegiatan hari ini mam. Jadi hari ini waktunya untuk posyandu anak-anak. Di sini sih aku cuma bantu-bantu doang ya. Dan aku juga datangnya kesiangan sih tadi pagi DO gitu ya. Terus pulang-pulang jam 8 dan kesininya tuh di jam 9-an gitu. Tapi di sini udah rame banget, udah banyak ya anak-anak. Biasalah kalau posyandu drama lah ya, banyak anak-anak nangis. Kayak Alpa aja aku ajakin ke sini. Aku tuh cuma datang doang gitu, padahal kayak nimbang terus ngukur itu tuh di rumah. Paling hari ini kan ada pembagian vitamin A nih. Tuh liatin tuh, Alpa lagi ngumpet di sono di ujung. Dia tuh yang nggak mau ditimbang, nggak mau diukur, terus nggak mau dikasih apa-apa. Di sini tuh dia datang yang pengennya main doang gitu. Susah banget kalau Dede Alpa dirayunya tuh bener-bener susah deh. Jadi ya udahlah ya, biarin aja. Nah Dede Alpa nih biasanya kalau kesini dia ngarah tuh snack-snacknya kayak agar, kadang-kadang kan kayak ada susu. Jadi ya kayak gitulah Dede Alpa ya. Ya udahlah ya, kita tinggalin drama posyandu, udah selesai sih. Ini aku pulangnya belanja. Aku mau refill tipis-tipis aja sih yang udah habis-habis. Nah, mam di sini siapa nih yang belanjanya kayak aku? Sekarang nggak belanja stok bulanan gitu. Aku tuh belanjanya buat yang habis-habis aja gitu, mam. Kayak bawang, minyak, apapun itu, kayak beras gitu ya. Pokoknya belanjanya tuh yang habis baru aku beliin gitu. Karena menurut aku untuk sekarang ini sistem keuangannya itu pakai aja dulu yang ada gitu kan, yang habis baru beliin. Dulu kan aku tuh sering banget nyetok per bulanan ya, tapi menurut aku sih jatuhnya lebih hemat kayak gini sih mam. Kayak misalnya barang yang habis berarti kan itu barang yang diperlukan ya. Kalau misalnya dulu aku tuh belanja bulanan, kadang-kadang ada barang yang nggak begitu perlu-perlu banget sebenarnya, itu aku beli dulu gitu. Tapi kalau untuk sekarang ya udahlah, barang yang perlu-perlu banget baru aku beli, yang nggak perlu uangnya bisa dipakai untuk yang lainnya gitu. Dan balik dulu ke video nih mam. Ini telur tadi anak aku yang beli, kakak Alesa tuh udah bisa mulai diandalkan kayak untuk beli kesana kesini gitu kan, yang deket-deket sih. Terus kayak mulai nyapu, beres-beresin tempat tidurnya dia tuh alhamdulillah ya, anak perawan aku tuh udah bisa diandelin gitu, bantu-bantu mamahnya lah ya. Mamahnya di sini beneran sibuk banget, sibuk jualan lah. Pokoknya kayaknya tuh kegiatan aku sehari-hari tuh kebanyakannya di luar gitu loh mam. Dan ini mau aku bersih-bersihin, terus aku mau refill juga area ini. Nah ini untuk terasi, ini awet banget. Aku orangnya emang jarang nyambel, tapi malah beli terasi kayak gitu ya. Terus ini mau aku refill sekalian mau aku bersihin aja. Nah mam, kayak gini nih aku suka banget kalau wawadahan warnanya putih itu kan, kalau misalnya kotor itu kentara banget ya. Jadi mau nggak mau tuh harus kita bersihin dibandingin warna-warna yang lainnya. Jadi kalau misalnya warna merah, warna hijau atau apalah, kalau kotor kan nggak begitu kentara kalau menurut aku sih ya. Jadi pikirnya aku ya udahlah, belum kotor-kotor banget nanti. Tapi kalau untuk perabotan warna putih, kalau udah kotor kan kelihatan banget tuh, apalagi debu-debu yang di dapur itu udah berdebu dan berminyak. Jadi harus banget mau nggak mau aku bersihin dulu nih teman-teman. Nah ini dia area tempat blender aku sama bumbu-bumbu kayak penyedap rasa, garam gitu. Aku taruhnya di sini. Ini bagian sini jarang terlihat sama aku. Jadi mumpung mau aku refillin, aku turun-turunin sekali aja dibersihin ya mam. Oke mam, ngomong-ngomong masalah keuangan, gimana nih mam pengaturan keuangan mam di rumah? Yang pastinya kalau ibu-ibu udah jago lah ya, udah tahu perkiraan hari ini kira-kira mau belanja apa dan kebutuhan apa aja gitu. Kalau aku sih ya mam, nggak tahu kenapa untuk bulan-bulan ini, untuk kesini-kesininya lebih nyaman itu belanja tuh yang dadakan aja gitu, yang nggak di stok-stok gitu. Emang sih enak kalau belanja di stok-stok, jadi tuh tinggal masak aja. Tapi buat aku sekarang yang menurut aku jarang di dalam gitu kan, kayak masak apapun itu yang jarang-jarang juga. Jadi kalau misalnya stok begitu tuh menurut aku malah jadi sayang. Kayak stokan sayuran emang sih bisa kita put prep di dalam kulkas, cuma kan kalau misalnya kelamaan juga nggak bagus juga ya, kayak mulai menghitam gitu, terus kayak menguning gitu kalau sayuran kelama-lamaan. Jadi ya udahlah, untuk saat ini sistem keuangan aku itu di dadakan aja. Jadi apa yang habis, apa yang perlu aku masak hari ini, jadi belinya tuh hari ini juga. Kalau enggak ya hari ini dimasaknya untuk besok gitu. Jarang banget yang stokan sayuran banyak gitu. Kalau kayak gitu jatuhnya kalau buat aku sih malah jadi mubah ya mam, karena ya gitu deh.
Nah ini juga totole nih, totole aku belum sempet klik online gitu. Nah, untuk totole aku belinya tuh selalu di online ya, karena di tempat aku itu jarang banget ada totole yang 200 gram atau 400 graman gitu. Biasanya tuh ada yang kecil tapi mahal gitu, tapi kalau di online yang gede-gede gitu sekalian malah murah jatuhnya. Nah ini jadi aku ya udahlah, aku beli dulu si micin. Untuk micin sih sebenarnya jarang aku pakai ya, untuk masakan anak-anak juga jarang aku pakai sih. Untuk sekarang nggak tahu kenapa, bukannya aku terlalu gimana, tapi sekarang tuh nggak tahu kenapa pokoknya lebih suka ke totole aja gitu. Tapi tahu sendiri lah ya, totole itu harganya lumayan mahal dan langka juga kalau di tempat aku. Nah ini aku refill tadi penyedap rasa atau mecin, ini aku masih ada garam. Nah ini si garam ini bener-bener yang awet sih menurut aku. Sedikit aja garam ini tuh udah rasanya asin banget, jadinya tuh untuk garam tuh walaupun segede gitu tapi awet berbulan-bulan ya mam. Pokoknya ini awet banget sih si garam ini. Dan balik lagi ke keuangan keluarga masing-masing, pokoknya disesuaikan aja sama keluarga masing-masing. Jadi kalau para emak-emak biasanya udah tahu hitung-hitungannya ya. Kayak aku harian, terus mingguan, anak sekolah itu tuh sebenarnya udah apa sih di otak tuh udah ada apa ya, sketsa gitulah ya, udah ada bayangan ini tuh habis berapa. Tapi biasanya yang nggak ada di otak, nggak ada yang dana bulanan ini dan itu, yang udah pasti ada, yang dadakannya itu yang lebih banyak kalau menurut aku. Jadinya ya udahlah ya, daripada aku beliin stokan-stokan belanjaan yang belum tentu dipakai. Jadi aku pakai sih untuk buat dadakan itu gitu, yang dana dadakan itu. Jadi dana-dana yang lainnya masih aku bisa simpen. Untuk sementara ini sih kayak gitu aja ya mam, aku tuh keuangannya. Jadi di sini aku masih bisa nabung, masak, walaupun nggak masak ya aku beli lauk nasi, tapi keuangannya itu masih bisa kepantau dan insya Allah nggak mubazir ya. Walaupun sesekali sering juga sih aku tuh kayak anak-anak, yang paling penting menurut aku kayak jajan gitu. Jangan sampai anak-anak aku tuh yang kekurangan jajan dan akhirnya minta ke orang. Aku tuh paling nggak mau kayak gitu. Pokoknya anak aku mau jajan, kalau ada uang ya udah kasih. Bukannya di sini aku bukan yang ngemanjain anak atau gimana ya mam, tapi menurut aku ya gimana ya, kayaknya tuh kalau misalnya anak aku nggak dikasih jajan, kayaknya ngerasain ke diri aku waktu kecil gitu loh. Rasanya ngeliat orang jajan gitu, terus akunya nggak jajan, ya rasanya kayak gitu aja. Jadi menurut aku sekarang aku semangat cari uang, suami aku semangat cari uang ya untuk anak-anak, dan kalau emang ada lebihnya aku tabungin gitu. Jadi ya sekarang sistemnya begitu. Pokoknya baik buruknya aku, yang baiknya pasti dari Allah gitu kan mam, yang buruknya pasti dari aku sendiri. Jadi kalau mam nonton video aku, kalau dengerin cerita-ceritanya aku, yang buruknya jangan diambil, yang bagusnya aja ambil ya mam. Nah mam, tadi telurnya udah aku cuciin karena kakak Alesa yang beli tadi kotoran mulu. Jadi aku nggak tega banget sih kalau misalnya beli telur ada kotorannya nggak dicuci dulu. Takutnya kan kakak Alesa suka masak sendiri, takutnya pas dibuka cangkangnya terus pas ceplok gitu si kulitnya tuh jatuh dan akhirnya kena kotorannya itu. Makanya selalu aku bersihin ya. Apalagi untuk telur ini setiap hari harus ada di dapur aku stokan, walaupun itu sedikit nggak banyak, yang pastinya itu harus ada aja gitu. Pokoknya kayak telur itu pasti harus ada, kayak terus ayam nugget, terus kayak kayak gini aja sih yang gampang-gampang gitu. Itu tuh yang harus ada aja. Jadi pas aku nggak bisa masak, pas aku lagi males masak, atau pas aku lagi keluar gitu kan, anak-anak tuh yang udah ada masakan dadakan aja. Tapi alhamdulillahnya anak-anak aku tuh yang nggak pernah bosen sih mam, sama telur, nugget, sama ayam tuh nggak pernah bosen, alhamdulillah ya. Kadang-kadang kayak kakak Alesa mah, besok masak ini ya mah, besok masak ini, ya udah aku semangat gitu kalau kakak Alesanya minta, karena si kakaknya pun, adiknya pun masaknya makannya itu jadi semangat juga gitu. Nah ini aku mau lanjut masak sih mam, lanjut ini masakan requestannya kakak Alesa. Hari ini aku mau masak ikan bandeng presto. Tongkol presto tadi pas pulang jualan
Aku ketemu sama tukang bandeng presto langganan aku sih, dan mumpung lagi ketemu ya udahlah aku belinya 3 gitu karena anak-anak aku suka banget sama ikan bandeng ini. Terus di sini juga tadi aku minta kayak kuah dari si bandeng gitu loh Mam, kuah ikan dari si bandeng. Kalau katanya orang sini mah itu petis, kalau orang Madura kan petis itu semacam kayak terasi tuh apa ya Mam, aku nggak tahu sih itu, pokoknya dia kayak diwadahin gitu, wanginya sih kayak terasi. Tapi kalau di tempat aku petis itu kayak gini, kuah si bandeng itu rasanya tuh kayak gurih dari si ikannya, terus asinnya itu udah ada dari kuah bandengnya itu. Jadi mau aku langsung kayak bumbuin aja cabai bawang yang banyak, terus cabai irisan gitu, terus dikasih timun, terus dikasih lagi sama kayak apa ya, tomat gitu, pokoknya jadi enak aja sih. Nah tadi aku beli ikan bandeng satunya itu 8.000, tapi kalau beli 2 15.000, dan aku ini beli 3 tadi di harga 21 gitu, dikasih sama teteh-tetehnya. Jadi aku beli 3 karena anak aku ini suka banget Mam. Ini tuh udah jam berapa ya, udah siang juga aku masaknya hari ini. Alhamdulillah sih yang nggak begitu repot-repot banget. Dan hari ini nih aku dapat kabar dari teman-teman perumahan. Jadi kan di blognya aku tuh baru ada beberapa orang aja, tapi mereka yang udah bikin grup WA gitu. Lucu banget sih, aku tuh jadi gimana ya, seneng aja gitu loh, yang orang-orang yang baru segitu tapi yang orangnya tuh enak-enak aja gitu. Nah hari ini aku dapat kabar dari mereka, katanya ada minyak yang per botolnya 7.500. Saya siapa Mam yang kemarin kebagian. Jadi itu tuh promonya Bang BTN ya, hari ulang tahunnya Bang BTN. Jadi itu semua minyak di semua Indomaret harganya 7.500. Nah aku kira Mam itu tuh bisa satu kartu satu aja, ternyata banyak. Nah akhirnya dong kita sebagai emak-emak denger minyak harga segitu, yang berkorban kesana kesini cari Indomaret mana yang bisa diambil si minyaknya gitu. Nah hari ini sih alhamdulillah aku dapat lumayan ya minyaknya, jadi stokan sampai bulan puasa tuh aman Mam. Beneran aku seneng banget hari ini. Udah gitu nggak cuma di apa sih ya, nggak cuma di minyak, jadi banyak banget kayak jajanan-jajanan anak-anak nih, mumpung hari ini lagi murah gitu kan, kapan lagi. Terus ada sisa saldo juga di rekening BTN-nya aku. Jadi ya udahlah hari ini aku pengen ngajakin anak-anak jalan-jalan sekalian. Tapi sebelum itu harus masak juga sih, karena jajan kan nggak kenyang ya. Jadi apa sih namanya, sesudah jajan jalan-jalan baru udah pulangnya kita lapar-lapar langsung masak, langsung makan kayak gini. Nah ini dia, aku mau masak kuah si ikan bandeng yang tadi itu di mangkok putih, itu kuah dari ikan bandeng ini mau aku masak. Jadi kayak gini ya, ini udah ada kunyitnya sama jahenya udah pasti ada, jadi tadi nggak aku tambahin kunyit sama jahe. Nah kayak gini enak banget Mam, beneran pakai kuah ini terus ditambahin timun, tambahin tomat, pakai nasi anget-anget, pakai ikan. Aduh rasanya masya Allah tabarakallah deh, menurut aku enak banget. Adakah di sini Mam yang udah pernah nyoba sama kayak aku makan kuah kayak gini pakai nasi? Ini rasanya enak banget ya Mam. Kalau orang Karawang terus orang Cikarang mungkin udah ada yang nyoba ya, tapi nggak tahu kalau di tempat lain ada atau enggak. Nah ini sebenarnya sih kuahnya udah asin ya, tapi kurang asin sih menurut aku. Jadi tadi aku tambahin kaldu ayam, terus ini aku tambahin si timun terakhiran aja karena enaknya masih kriuk-kriuk gitu kan untuk timunnya. Ini timunnya sedikit tua, jadi untuk bijinya tadi udah aku buangin gitu. Dan di sini juga harusnya nyambal gitu ya, sambal terasi, cuma ya nggak sempet lah. Padahal aku udah beli lalapan lenca. Kalau lenca itu enak juga sih kayak buat lalapan, terus buat dibikin kayak sambal lenca juga enak ya. Cuma berhubung hari ini sempatnya bikinnya kayak gini aja, ya udahlah kita ini aja lah. Untuk lencanya gampang lah ya, bisa aku lalap atau nanti aku sambal dadakan aja, sambal lenca, gecok lenca gitu. Rasanya udah deh, jangan aduh ya, ngomong masalah kayak gitu tuh kayaknya ngiler gitu. Enak banget sih. Ini tinggal nungguin mendidih aja, habis itu mau langsung aku angkat, aku pindah-pindahin ke tempat yang lebih kecil biar lebih ringkes aja dapur aku. Terus mau ngelanjutin cari minyak, berburu minyak hari ini. Pokoknya hari ini semangat banget, aku udah izin sama Pak suami, Dede Alpa nggak aku bawa karena kalau ngajakin dia tuh bukannya bener ya, malah rempong. Yang aku ajakin tuh kakak Alesa aja deh hari ini. Jadinya ya semangat banget nih Mam. Nah ini untuk si kuahnya udah mendidih ya, jadi untuk tomat sama daun bawangnya aku masukin belakangan, tapi sebelum dimasukin daun bawang aku tungguin sampai mendidih lagi lah ya, untuk tomatnya biar rada layu. Jadi kayak gini nih Mam kuahnya bentukannya, ini seger banget.
apalagi dicampurin tomat gitu, rasanya tuh jadi kayak ada asam-asamnya dikit, terus kayak segar dari kuahnya juga. Ini bikin makan tuh jadi semangat, Mam. Nah, ini udah aku tungguin sampai mendidih, jadi mau aku masukin daun bawangnya. Jangan lupa untuk tes rasanya. Biar kalau ada yang kurang kita tinggal tambahin lagi, kalau ada yang kelebihan kita tambahin air lagi gitu kan ya, Mam. Nah, Mam, aku mau ngucapin terima kasih nih buat Mam, teman-teman, Umi yang selalu mantengin video aku. Pokoknya aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang baru mampir juga. Aku ucapin terima kasih. Semoga teman-teman selalu suka dengan video-video aku. Semoga video aku bisa menghibur teman-teman semua di rumah ya. Semoga bisa menemani di waktu-waktu senggangnya teman-teman. Aku ucapin terima kasih ya. Semoga teman-teman juga aku doakan selalu sehat, selalu semangat, selalu dilancarkan juga rezekinya. Semoga dilancarkan segala urusannya teman-teman. Pokoknya yang terbaik untuk kita semua. Dan balik lagi ke video, ini masakan aku udah selesai semuanya ya. Jadi mau aku masukin ke tempat yang lebih kecil lagi. Jadi biar lebih ringkas aja dapurnya aku. Habis ini mau langsung aku cuciin piringnya. Terus habis itu mau langsung berburu minyak murcenya ya. Mursidah. Pokoknya hari ini alhamdulillah berkah banget buat mama deh. Dan untuk si sayurnya juga mau aku pindahin ke wadah yang lebih kecil kayak gini, karena kalau pakai penggorengan itu dimasukin itu yang nggak masuk. Jadi ya udahlah, aku masukin ke tempat wadah yang lebih kecil kayak gini, Mam. Alhamdulillah banget ya hari ini bisa masak, seneng banget. Jadi kalau lapar-lapar itu tinggal masak aja, jadi nggak perlu yang nyari-nyari ribet-ribet ya. Nah, ini dia lencanya, ini favorit aku banget. Ini nggak ada pahit-pahitnya sama sekali. Pokoknya rasanya enak banget deh untuk yang doyan ya. Kalau yang nggak doyan sih katanya rasanya aneh ya. Oke, untuk masaknya udah selesai. Jadi nih, Mam, aku lagi ngantri minyak murah tadi. Ternyata bukan aku aja yang tahu, banyak banget. Pokoknya di setiap Indomaret ngantrinya kayak gini deh, Mam. Banyak banget tuh, liatin deh sampai ke belakang-belakang gitu kan. Dan ini mesin ATM-nya itu cuma satu doang. Jadi sampai sore nih aku berlanjut lagi nyari sama teman-teman perumahan juga. Jadi kita keliling-keliling lah ya di area wilayah kita. Di sini juga kita gak cuma nyari minyak aja sih, cari jajanan juga gitu. Nah, ini kita berempat sih, Mam. Alhamdulillah aja jadi rame. Tadi nggak cuma kayak minyak, tadi kita juga nebus kayak Gokana, terus kayak minuman kopi kenangan. Itu harganya di 7.500-an juga, dan masih banyak lagi sih. Alhamdulillah ya. Maaf banget nih, Mam, infonya telat, dan sampai di sini aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.